Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Paramita, NIM 1910417028, kelas pagi C, mata kuliah MPI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan kepada saya. Itu ada yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan praktik bisnis yang melibatkan seluruh pertimbangan tersebut karena melibatkan beberapa negara. Sementara itu, bisnis domestik merupakan aktivitas bisnis yang terjadi pada suatu negara tempat penggunaan mata uang, budaya, sistem hukum, dan sumber-sumbernya relatif sama. Nomor 2, jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. Karena bisnis internasional perlu dilakukan agar pelaku bisnis dapat mencari dan merumuskan kebutuhan pelanggan. Nomor 3, jelaskan secara singkat orientasi manajemen dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Orientasi dalam fungsi manajemen adalah sebuah pengenalan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan. Selain pengenalan terhadap pekerjaan, pengenalan lainnya adalah seputar lingkungan kerja, tempat kerja, dan lainnya. Manajemen pemasaran global adalah manajemen dalam rangka menyesuaikan konsep pemasaran global untuk diterapkan pada produk atau bisnis tertentu. Pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang menjuru pada suatu transaksi pertukaran antara seseorang penjual dan seorang pembeli atas dasar perihal laba. Kegiatan pemasaran berpusat pada upaya perusahaan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan produk dan jasa yang menawarkan nilai berbudaya asing. Soal yang keempat, sebutkan contoh-contoh perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Apa ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis internasional? Contoh perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional yaitu yang pertama ada PT Garuda atau TBK, yang kedua Semen Indonesia. Ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis internasional, yang pertama memiliki wilayah pemasaran yang lebih luas, yang kedua menggunakan dasar strategi pemasaran dan fungsi manajemen pemasaran yang lebih kompak, yang ketiga menggunakan standarisasi global untuk produk yang dihasilkan. Dan yang keempat, mereka fokus pada sumber daya. Soal nomor 5, jelaskan sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, pedagang Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur bergabung untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonia Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Soal nomor 6. Jelaskan etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Etnosentrisme adalah suatu asumsi atau keyakinan negeri asal sendirilah yang lebih tunggal. Polisentris merupakan kebalikan dari etnosentris, yaitu keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan berbeda-beda. Pada geosentris dan regiosentris, perusahaan memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu secara regional atau dunia. Bisnis yang berkembang atau go internasional, serta karakter bisnis internasional.
Ada juga bisnis internasional seperti ekspor dan impor, investasi regional atau asisional. Bahwa sudah dijelaskan oleh pembicara tentang bagaimana bisnis internasional bisa berkembang secara pesat dalam kehidupan nyata. Soal nomor 7, kita diminta untuk menonton video, dan dari video tersebut Bapak sudah memberi soal. Pertanyaannya yaitu, siapa pembicara dalam video tersebut? Atau di atas, jelaskan apa yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut dan bagaimana pendapat Anda tentang pembicara di dalam video tersebut. Jadi, pembicara dalam video tersebut adalah Lydia Yunita SEMM, dan dia menjelaskan tentang bisnis internasional, perusahaan Unilever, karakter bisnis internasional, dan aktivitas bisnis internasional seperti ekspor dan impor, investasi regional dan asisional. Pendapat saya tentang pembicara dalam video tersebut adalah bahwa dia telah mengemukakan tentang bisnis internasional secara detail dan bagaimana perusahaan Unilever membangun suatu bisnis agar menjadi bisnis